Ya, kita memang sering mendengar hal-hal yang seperti itu. Kalaupun tidak ada perintah, kan tidak ada larangan. Ini dalam persoalan ibadah itu tidak bisa. Karena kaidah dalam ibadah itu secara umum, al-aslu fil ibadat mamnu'. Hukum asalnya dalam beribadah itu justru terlarang. Illa madallad dalilu ala amri. Kecuali kalau sudah ada perintahnya. Sudah ada dalil yang di situ memerintahkan satu ibadah. Jadi hukum asalnya dia dilarang. Berbeda nanti dengan muamalah. Hukum asal dalam muamalah justru kebalikannya, dibolehkan. Kecuali kalau sudah ada hal-hal yang melarang. Oleh karena itu, kan tidak ada larangan, itu tidak bisa. Karena tidak ada dalil, itu sudah menunjukkan larangan dalam ibadah. Maka asalnya ibadah itu terlarang. Sholat itu asalnya terlarang. Kalau tidak ada perintah untuk sholat Jumat di hari Jumat, kita tidak boleh sholat Jumat. Karena hukum asalnya adalah terlarang. Sampai ada dalil yang menyuruh. Maka tidak ada dalil, itulah bentuk dari pelarangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jangan-jangan salawat yang saya baca juga bid'ah ini. Pak Dr. Helmi Hasan LCMA. Benar apa yang Anda sampaikan. Kalau tidak ada dalil perintah, ndak boleh ditanyakan dalil larangannya, gitu ya. Apa memang benar seperti itu? Pertama begini ya Pak Doktor. Yang pertama, kalau memang kita mau menggunakan Al-Quran dan hadis, pertama, kalau kita memang kembali terhadap Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman sahabat, tapi Anda kok buat kaidah sendiri seperti itu ya? Apakah kaidah yang Anda buat itu adalah buatan sahabat atau memang Rasulullah yang menyampaikan seperti itu? Kalau Anda menjawab itu kan ulama, ya berarti Anda itu memahami dengan pemahaman ulama juga kan, bukan memahami langsung perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah itu asalnya adalah terlarang hingga ada dalil yang memperbolehkannya atau memerintahkannya. Maka tidak boleh seseorang itu menanyakan, kalau ini tidak ada dalil perintah, apakah harus dicari dalil larangannya? Tidak boleh. Kalau memang seperti itu Pak Doktor. Pertama begini ya, saya melihat teman-teman salafi ini kebelinger, bingung dalam menentukan mana ibadah mahdhah, mana ibadah mahdhah mutlaqah, dan mana ibadah mahdhah yang muqayyadah. Jadi kaidah itu langsung dipukul rata semuanya, baik ibadah mahdhah mutlaqah dan ibadah mahdhah yang muqayyadah, semuanya dipukul rata pakai kaidah itu. Sehingga mereka sendiri kadang terjebak dengan kebingungan dan kebelingeran kaidah yang mereka pahami secara sembrono itu sendiri. Begini ya Pak Doktor dan seluruh teman-teman Wahabi, asal ibadah itu terlarang. Tapi Anda harus bedakan. Ini kaidah yang dibuat oleh ulama, bukan Rasul itu, bukan sahabat ini. Asal ibadah itu terlarang hingga ada dalil. Kemudian kalau ditanyakan, apakah ada dalil perintah? Misalnya, ini kan diarahkan untuk orang-orang aswaja yang maulid tahlilan. Ketika orang aswaja mengatakan apakah ada dalil larangannya, mereka mengatakan asal ibadah itu bukan ditanyakan dalil larangannya, tapi dalil perintahnya. Masa seperti itu? Anda harus pahami dulu, ibadah itu ada mahdhah yang mutlaqah, ada mahdhah yang muqayyadah. Lain kalau memang Anda mau pakai kaidah juga. Kalau mahdhah yang muqayyadah, yang muakkotah, maka al-aslu fil ibadah al-mamnu atau at-tahrim atau at-tawquf, itu at-tawquf ya, at-tawaqquf ya. Asal ibadahnya memang seperti itu, memang harus ada dalil, tata caranya, semuanya itu yang muqayyadah ditentukan oleh syariat. Berbeda sekarang dengan ibadah mahdhah yang mutlaqah. Itu ada kaidah lain Pak Doktor. Al-aslu fil ibadah al-mutlaqah at-tausi'ah. Asal dari ibadah yang mutlaqah, yang tidak ditentukan oleh syariat, kaifiyahnya, tata caranya, waktu dan zamannya tidak ditentukan, tempatnya tidak ditentukan oleh syariat, maka biarkan at-tausi'ah, biarkan itu menjadi luas. Jangan dibatasi dengan seperti itu Pak Doktor. Mau contoh seperti ini ya. Salat mutlak.
Sholat mutlak ini adalah sholat yang tidak punya sebab, sholat yang tidak punya waktu. Ini namanya mutlakoh. Maka kalau ibadah mutlakoh seperti ini, semisal sholat mutlak ini, yang dicari adalah larangannya, Pak Dokter. Tidak boleh sholat ketika matahari baru terbit, tidak boleh ketika istiwa, tidak boleh ketika ghurub. Itu yang dicari larangannya. Ini namanya ibadah yang mutlakoh. Kalian mau sholat mutlak kapan saja silahkan. Mau sholat mutlakoh kapan saja. Tapi harus dicari larangannya. Waktu-waktu apa yang dilarang untuk mengerjakan sholat itu. Nah gitu loh Pak Dokter. Jadi bedakan mana ibadah yang mutlakoh dan mana ibadah yang muqayyadah. Jangan dicampur adukkan. Contoh, sholawat di dalam sholat boleh, sholawat di luar sholat boleh, sholawat dibaca waktu istiwa boleh, sholawat dibaca pagi hari bangun tidur boleh. Tiba-tiba menjadi bid'ah apabila sholawat ini dibaca di sela-sela tarawih. Tiba-tiba menjadi bid'ah apabila sholawat ini dibaca sebelum orang itu adzan. Ini namanya kalian yang membatasi ibadah yang mutlakoh. Padahal syari sudah menetapkan, memberikan keluasan kepada kita untuk mengerjakan kapan saja. Padahal ustadz-ustadz mereka sendiri terkadang menggunakan ini. Kan tidak ada dalil larangannya. Mau contoh? Baik, ini, coba lihat ini. Baca doa waktu sujud dengan bahasa sendiri, apakah boleh? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada larangan, ya. Tetapi kita buka dengan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah itu baru kita berdoa dengan doa yang dimudahkan. Apakah kaidah tidak ada larangan? Jangan ditanya larangannya. Itu hanya berlaku untuk orang-orang NU, berlaku untuk orang-orang Aswaja, berlaku untuk di luar kelompok mereka. Kalau kelompok mereka sendiri boleh bebas menggunakan, tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Apa memang seperti itu? Inilah akibatnya. Kalau Anda itu tidak paham mana ibadah mahdhah mutlaqah, mana ibadah mahdhah yang muqayyadah. Pahami ini dulu. Kalau ibadah mahdhah yang mutlaqah, biarkan mau dikerjakan kapan saja. Yang ditanya adalah larangannya. Kita baca Al-Quran kapan saja, tidak ditentukan waktunya. Asalkan jangan dikerjakan di waktu-waktu terlarang atau di tempat terlarang. Dibaca di dalam WC misalnya. Ya tidak boleh itu. Itu ada larangannya. Ini dipahami dulu Anda. Seperti yang saya tadi contohkan, sholawat ini kan mutlaqah, kapan saja boleh dibaca. Tapi ketika dibaca di sela-sela tarawih, dibaca sebelum adzan oleh Wahabi, tiba-tiba dihukumi menjadi bid'ah. Tapi kalau dibaca seperti ini gimana ini? Mari kita lihat ini. Itu di Masjid Nabawi, takbiran kemudian dipaketkan dengan wasallallahu, dengan sholawat. Gimana kalau seperti itu?